Kali ini kita akan mendiskusikan sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis di abad 14 di masa kejayaan Majapahit, yang karya ini akan mengubah imajinasi tokoh pergerakan nasional kita, membayangkan wilayahnya bernama Indonesia. Kami, bangsa Indonesia. Kakawin ini walaupun ditulis abad 14 di masa Majapahit, namun baru ditemukan di akhir abad 19 dan kemudian diterbitkan sehingga bisa dibaca baru di awal abad 20. Apa nama kakawin ini? Kakawin ini bernama Kakawin Negara Kertagama. Lalu siapa pengarang kakawin ini? Kemudian apa isi spesial sehingga dia membedakan dengan sumber-sumber sejarah lain? Bersama saya Irfan Afifi di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Kakawin Negara Kertagama adalah sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis dalam bentuk kawya kakawin, puisi yang ditulis di masa Majapahit, di masa puncak kekuasaannya, di masa puncak kejayaannya, di masa Prabu Rajasa Negara dan atau yang kita sering kenal sebagai Hayam Wuruk ya. Kakawin ini ditulis oleh seorang kawi atau seorang penyair bernama Prapanca ya. Empu Prapanca ini konon diceritakan juga di naskah ini bahwa dia sendiri mendaku dirinya sebagai seorang petinggi agama Buddha di Hayam Wuruk ya, di Raja Hayam Wuruk masa Majapahit ya. Empu Prapanca ini juga seorang keturunan dari penyair juga ya. Dia dikatakan juga pemuka agama Buddha atau dalam bahasa Jawanya sering disebut sebagai Dharmadiaksa Kasogatan atau Dharmadiaksa Ring Kasogatan ya. Kita tahu bahwa memang di sana di masa Hindu Buddha ini di masa Majapahit memang terdapat setidaknya dua aliran agama yang saling berseteru. Nah, kakawin Negara Kertagama ini benar-benar untuk kali pertamanya adalah kakawin yang memuat sumber-sumber sejarah begitu padat, begitu pekat gitu ya. Tidak seperti kakawin-kakawin yang lainnya, misalnya di masa Majapahit maupun sebelumnya, kakawin-kakawin itu selalu menceritakan tentang epos atau cerita di masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan masa kerajaan Majapahit misalnya. Atau dia hanya bercerita soal cerita pewayangan, cerita Mahabharata, Ramayana, atau cerita turunannya terkait itu. Nah, ini untuk pertama kalinya muncul, ditemukan sebuah kakawin bernama Negara Kertagama yang isinya dipadati oleh sumber-sumber sejarah karena ditulis oleh Empu Prapanca yang sengaja menuliskan deskripsi uraian tentang kerajaan Majapahit. Kira-kira gitu ya. Sehingga karya kakawin ini begitu melimpah sumber sejarahnya sehingga banyak merevisi sumber sejarah sebelumnya. Kita tahu ya, misalnya di masa sebelum pergerakan nasional misalnya, terutama di abad setelah keruntuhan Majapahit ya, dari abad 16 sampai abad 19 misalnya, para bangsawan Jawa tidak pernah membayangkan sejarahnya melalui kakawin. Dia justru menuliskannya lewat kesusastraan serat dan babat ya, yang itu menjadi sumber selama berabad-abad tentang narasi sejarah Jawa dan kebudayaannya, kira-kira gitu. Nah, penemuan kakawin ini benar-benar bisa mengubah imajinasi orang bangsawan Jawa, terutama para penggerak nasional kita, di mana kakawin Negara Kertagama itu untuk pertama kalinya menjelaskan wilayah maha luas kerajaan Majapahit, sehingga dari
deskripsi itu kemudian melecut kesadaran nasional para penggerak nasional kita untuk membayangkan sebuah wilayah besar yang menjadi titik persatuan di masa lama yang kemudian bisa membangkitkan kesadaran nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Apa secara garis besar isinya Kakawin ini, Kakawin Negara Kartagama? Terus kemudian siapa sosok pujangganya ini? Nah, memang karya Kakawin Negara Kartagama ini memang ditemukan belakangan. Jadi dia ditulis di abad Majapahit tapi baru ditemukan tahun 1894. Terutama ditemukan tidak di Jawa, tapi justru malah ditemukan di Kerajaan Lombok. Ini lebih tepatnya sebenarnya berbarengan dengan penyerangan serdadu Belanda yang menyerang Kerajaan Mataram Lombok yang penguasanya saat itu bernama Cakranegara. Pasukan atau serdadu pemerintah Hindia Belanda kemudian menyerang ke Kerajaan Mataram Lombok ini dan kemudian menggulingkan rajanya dan kemudian merampas seluruh manuskripnya. Nah, di antara rombongan penyerang ini ada seorang filolog bernama G.L.E. Brandes yang kemudian memilah-milah rampasan pusaka kerajaan ini, kemudian ketemulah Kakawin Negara Kartagama. Nah, Kakawin itu kemudian ditelaah oleh Brandes dan kemudian diterbitkan baru di tahun 1902, alias tahun-tahun itu untuk publiknya Kakawin ini benar-benar baru dikenal oleh masyarakat Indonesia karena ditemukan oleh Belanda tidak ditemukan di Jawa tapi malah ditemukan di Lombok. Akhirnya sejak terbitan 902 inilah kemudian Kakawin ini kemudian bisa menceritakan kebesaran masa lalu yang sebenarnya sudah hilang oleh masyarakat Jawa, kemudian bangkit lagi dan melecut kesadaran para tokoh-tokoh nasional untuk membayangkan kemegahan masa lalunya. Nah, Empu Prapanca ini tadi saya sudah sebut, dia seorang pemuka agama Buddha yang kemudian menuliskan Kakawin ini, yang sebenarnya Kakawin ini benar-benar dipersembahkan kepada Sang Raja Majapahit atau yang sering dikenal sebagai Wilwa Tikta. Wilwa itu buah maja, mojo, kemudian Tikta itu artinya pahit, alias mojo pahit gitu ya, Majapahit gitu ya. Sehingga ini karya ini memang dipersembahkan kepada Sang Raja. Juga Prapanca menulis Kakawin ini memang bukan berlatar kebudayaan lain atau cerita ekspos dari negara lain, tapi benar-benar dia ingin menceritakan kisah urean tentang kerajaan Majapahit. Prapanca di dalam Kakawin ini bahkan menceritakan bahwa Kakawin ini sebenarnya bercerita tentang kunjungan Raja Sanegara, Raja Majapahit saat itu, berkunjung ke wilayah-wilayah, seluruh wilayah di Majapahit, sehingga deskripsinya oleh Prapanca kemudian digambarkan secara lebih detail. Misalnya tiap kunjungan itu dia menceritakan wilayah Majapahit yang luas, dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan uraian dan deskripsi satu persatu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita akhirnya sangat mudah menemukan deskripsi ibu kota Majapahit ya di Kakawin ini, misalnya dengan deskripsi kayaknya terkait ibu kota Majapahit, dari mulai situasinya, bangunannya, dari mulai cerita-cerita kisah, penggambaran terkait ibu kota kerajaan Majapahit misalnya gitu. Nah, ini mungkin karya pertama yang benar-benar mengungkap masa lalu gitu ya, dari sumber kita sendiri yang ditulis oleh pujangga yang hidup di masanya sendiri gitu, kira-kira alias dari sumber pertama, penulisnya orang yang mengalami kejadian Majapahit, kira-kira gitu. Makanya Kakawin ini kemudian spesial, kemudian bahkan merevisi banyak sumber-sumber sejarah sebelumnya, kira-kira gitu ya. Nah, yang ketiga ya, ini Kakawin ini kemudian juga menceritakan kunjungan raja-raja tadi, sudah saya sebutkan ya, kunjungan raja-raja ke daerah-daerahnya dan dideskripsikan satu persatu, begitu, sehingga sang pengarang, sang penyair ini kemudian menemani rajanya itu dalam kunjungan-kunjungan itu. Setiap kunjungan dia mendeskripsikan wilayah yang dikunjungi kerajaannya gitu ya oleh raja ini, kemudian dari wilayah satu ke wilayah yang lain.
Sehingga nanti ada yang menyebut Kakawin ini sebagai bernama Desa Warnana karena berisi uraian atau deskripsi tentang desa-desa atau wilayah-wilayah yang merupakan wilayah kerajaan Majapahit, bagian-bagian dari wilayah kerajaan Majapahit. Kira-kira gitu ya. Nah, Prapanca juga menuliskan tokoh-tokoh kunci penting dengan namanya juga disebutkan satu persatu di dalam kerajaannya, misalnya rajanya, menterinya, kemudian para pejabatnya, para abdi dalam, dan bahkan tokoh-tokoh terkemuka, para pemimpin keagamaan itu disebutkan dengan nama yang lengkap begitu ya di dalam Kakawin ini. Sehingga ini satu-satunya Kakawin yang benar-benar penuh pekat dengan informasi sejarah dan kebudayaan di zaman Jawa kuno masa lalu di abad 14, kira-kira gitu ya. Sehingga ini keistimewaan dari Kakawin ini. Yang kedua, yang selanjutnya ya, Kakawin ini menceritakan, bahkan tidak hanya menceritakan ibu kota kerajaannya, tapi juga menceritakan pasal-pasalnya bahkan. Pasalnya ditulis secara lengkap ya. Yang kita kenal dengan wilayah Nusantara hari ini ya, ada yang Singapura, ada yang Tumasik, ada yang sampai daerah Filipina, sampai daerah Sumatera, dan lain sebagainya. Yang ini membentuk sebuah negara vasal, termasuk di dalamnya juga diterangkan soal negeri-negeri tetangga yang mengelilingi Majapahit. Alias ini dokumen historis yang terlengkap lah ya, terlengkap dan bahkan bisa membuat orang menjadi tahu kondisi masa Majapahit di zaman dulu. Selain itu juga Prapanca juga menguraikan ritus-ritus perayaan ya, perayaan besar yang dilakukan oleh Majapahit, misalnya perayaan tahunan, bahkan perayaan bulanan yang menyelingi ya, itu benar-benar diceritakan bahkan dari sejak persiapan sampai penyelenggaraan acara, kemudian festival-festivalnya, pertunjukan-pertunjukannya, ramah tamah dengan para pejabat yang datang misalnya dari negeri-negeri tetangga maupun negeri-negeri vasal gitu ya. Itu semuanya akhirnya lengkap sekali dengan tadi. Juga diceritakan misalnya desa-desa pertapaan yang ada di Majapahit, wilayah Majapahit, tempat candinya, deskripsi sima-simanya, itu seluruhnya diceritakan, termasuk di dalamnya adalah negeri tetangga dan tadi uraian terkait negeri-negeri yang membentuk keluasan kerajaan Majapahit. Bahkan dalam beberapa hal Empu Prapanca saat mendampingi raja dalam menuliskan wilayah-wilayah yang dikunjungi raja misalnya, kadang-kadang nyempal dari barisan. Kadang misalnya ini saya contohkan saat Raja Sanegara berkunjung ke daerah wilayah Singasari misalnya di Malang hari ini ya. Itu misalnya dia setelah bisa menguraikan Singasari kemudian keluar dari barisan raja dan kemudian menyelusup ke desa-desa penting di sekitarnya. Mendatangi candi, kemudian mendatangi desa pertapaan, menemui para tokoh masyarakat yang kemudian meminta cerita terkait wilayah Singosari misalnya. Bahkan misalnya dia juga menanyai bagaimana hubungan antara Prabu Majapahit misalnya dengan keturunan Singasari yang akhirnya menjadi silsilah panjang di Kakawin Negara Kartagama. Sehingga ini benar-benar penuh dengan penuh dengan sumber historis yang tidak ada bandingnya, kira-kira gitu ya. Makanya Pijo dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa Kakawin Negara Kartagama ini merupakan puncak dari seluruh Kakawin karena bernilai historis sangat tinggi. Yang kedua, C.C. Burke misalnya mengatakan bahwa Kakawin Negara Kartagama ini merupakan orbit planet ya, orbit pusat planet dari rangkaian satelit yang mengelilinginya atau kakawin-kakawin yang lain yang mengelilinginya, alias ini core ya Kakawin ini. Nah, Kakawin inilah dari hasil ditemukannya di awal diterbitkan abad 20 yang waktu itu adalah masa pergerakan nasional, akhirnya melecut imajinasi terkait kebesaran leluhur kita di masa lalu yang kemudian oleh tokoh-tokoh kita kemudian dibayangkan sebagai role model, semacam imajinasi di masa lalu yang menggerakkan imajinasi hari ini untuk membentuk wilayah Indonesia hari ini ya. Makanya tidak aneh jika misalnya wilayah besar bagian Indonesia saat ini hampir mirip dengan wilayah
kerajaan Majapahit yang dulu. Ada banyak orang yang sudah studi terkait kakawin ini. Ada Kern, ada Krom, ada Purbacaraka, ada Pisu, ada Bek, dan lain sebagainya. Ada Tiu, ada Supomo, dan lain sebagainya. Yang seluruhnya mengafirmasi naskah ini, kakawin ini, dan kemudian berusaha mewedarkan, mengabarkan terkait kebesaran kerajaan kita di masa lalu, yang kemudian itu bisa melecut mimpi-mimpi kesadaran imajinasi bangsawan Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk mewujudkan, mengulangi kebesaran kejayaannya di masa lalu yang akhirnya membentuk kita Indonesia. Namun, ini ada yang luput dari pembacaan menurut saya, karena seperti yang sudah saya sebut di video Jas Merah sebelumnya, terutama terkait Sutasoma ya, itu memang ternyata kebesaran Majapahit itu bukan hanya terkait wilayahnya yang luas atau bahkan oleh kekuatan militernya yang dahsyat gitu ya, tapi juga terkait sebuah kemampuan atau kapabilitas untuk menyelaraskan jalan kebenaran agama yang hidup di masa zamannya. Seperti kita telah dengar dari kakawin Sutasoma bernama Bhinneka Tunggal Ika. Alias kemampuannya ini juga bersifat tidak hanya masalah urusan militer dan ekonomi semata atau wilayah yang luas, tapi juga mengelola jalan kebenaran yang memandu perilaku manusia gitu. Makanya dalam kakawin ini yang disebut sebagai negara Kartagama. Itu kalau saya pakai mengutip Zoetmulder misalnya, negara Kartagama adalah negara yang dipandu atau dipimpin oleh hukum suci kebenaran. Alias negara yang dipimpin oleh hukum suci kebenaran agama. Di satu sisi bukan negara sekuler, tapi di sisi lain juga bukan negara satu agama, tapi sebuah negara yang berpandu kepada visi hukum suci keagamaan atau kemampuan negara yang berhasil menyelaraskan jalan kebenaran agama yang berbeda di masyarakatnya, kemudian justru merawatnya dan mengelolanya menjadi kekuatan rohani yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Negara Kartagama adalah negara yang dipandu oleh hukum suci kebenaran agama yang sudah terdewasakan, kira-kira gitu. Jadi bukan teokrasi, bukan sekuler, tapi negara yang berpandu pada prinsip hukum suci kebenaran agama. Nah ini prinsip saya kadang-kadang merasa bahwa justru jangan-jangan solusinya ini. Dulu Majapahit besar karena berhasil mengelola keragaman jalan kebenaran, makanya negara Indonesia saat ini saya pikir juga harus punya visi bahwa negaranya adalah bukan negara sekuler dan bukan negara teokratis sekalipun, tapi juga sebuah negara yang dipandu oleh hukum suci kebenaran yang mengelola jalan kebenaran agama yang banyak di masyarakatnya itu bukan untuk dinafikan, bahkan dipukul, disingkirkan di pinggir peradaban gitu, alias tidak boleh ikut dalam praktek kebijakan publik itu, tapi justru malah mengelola keragaman jalan kebenaran itu menuju titik pertemuan, titik persamaan ya, yang justru akan bisa menjadi kekuatan rohani karena negara ini dipandu oleh hukum suci kebenaran agama yang sudah dewasa, yang sudah bisa mengatasi perbedaan jalan kebenaran agama yang banyak di masyarakatnya. Negara Kartagama. Terima kasih.